Halo anak kelas 7 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 7 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan kepada anak kami soal-soal ujian semester 2 tahun pelajaran ini, khususnya pelajaran seni budaya ya. Ini khusus di kelas 7 ya anak-anak ya. Perhatikan ya soal-soal ujian semester 2 ini ya. Ini dia soal pertama. Ditinjau dari kegunaannya, karya seni rupa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Seni rupa dan seni kriya. B. Seni rupa daerah dan seni kontemporer. C. Seni murni dan seni terapan. D. Seni kriya dan seni pakai. Jawabannya adalah yang C. Seni murni dan seni terapan ya. Oke, lanjut kita soal yang berikutnya. Berikut ini manakah yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa terapan? Kecuali A. Sepeda motor, B. Gedung, C. Lukisan, D. Mobil. Jawabannya adalah yang C. Lukisannya. Kita lanjut soal berikutnya. Karya seni memiliki nilai estetis atau keindahan dan nilai fungsi atau kegunaan, yaitu A. Lukisan pemandangan, B. Patung kuda, C. Kursi jati ukiran, D. Lukisan kaligrafi. Jawabannya adalah yang C. Kursi jati ukiran ya. C jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam pembuatan karya seni tekstil, bahan pewarna yang digunakan ada yang berasal dari alam dan pewarna buatan. Pewarna dari alam biasanya berupa A. Tinta warna, B. Akar-akaran, C. Naptol, D. Lilin atau malam. Jawabannya adalah akar-akaran ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Teknik menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi. Maksud dari stilasi adalah A. Memberi latar belakang, B. Memberi gelap terang, C. Pemberian tekstur, D. Pengayaan atau pengembangan. Jawabannya adalah D. Pengayaan atau pengembangan ya, yang D jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Di Indramayu terkenal pula sebagai penghasil karya seni terapan batik, tepatnya di daerah A. Parean, B. Pauman, C. Terisi, D. Losarang. Jawabannya adalah di B. Pauman ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kota Jepara di Jawa Tengah terkenal dengan hasil karya seni terapan daerah, yaitu B. Keramik, B. Batik, C. Ukiran kayu, D. Patung kayu. Jawabannya adalah yang C. Ukiran kayu. Itu dia ya. Lanjut soal berikutnya. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Di bawah ini, manakah yang merupakan teknik dalam ragam hias berbahan tekstil? Apakah A. Tempat, B. Ukir, C. Songket, D. Butsir. Jawabannya adalah yang C. Songket ya. Kita lanjut soal berikutnya.
jenis bahan tekstil yang mempunyai sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur yang panas disebut A. Katun, B. Wool, C. Sutra, D. Polyester dan nilon. Jawabannya adalah yang A. Katunnya. Jawabannya yang A. Dalam penerapan ragam hias pada produk kaos oblong, apakah fungsi dari alas karton atau triplek? Apakah A. Untuk menjaga tidak kusut, B. Untuk menjaga cat tidak tembus, C. Untuk menjaga ukuran gambar, D. Untuk menjaga kaos tidak terpotong. Jawabannya adalah yang B. Untuk menjaga cat tidak tembus. Yang B jawabannya, untuk menjaga cat tidak tembus. B. Hasil karya seni ragam hias berbahan kayu merupakan karya seni rupa yang berbentuk A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. 4 dimensi, D. 5 dimensi. Jawabannya adalah yang B. 3 dimensi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kegiatan membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat merupakan pengertian dari A. Membutsir, B. Mencetak, C. Mengukir, D. Mengkonstruksi. Jawabannya adalah yang C. Mengukir. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Campuran warna merah dan biru akan menghasilkan warna A. Orange, B. Ungu, C. Coklat, D. Hijau. Jawabannya adalah ungu ya, yang B jawabannya. Salah satu jenis pahat yang gunanya untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan disebut A. Pahat kuku, B. Pahat lengkung, C. Pahat lurus, D. Pahat pegot. Jawabannya adalah yang D. Pahat pegot ya, D jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Alat apakah yang digunakan untuk mengukir ragam hias di atas kayu? Apakah A. Pahat dan pemukul, B. Pisau dan gergaji, C. Paku dan palu, D. Pahat dan pisau. Jawabannya adalah A. Pahat dan pemukul ya, yang A jawabannya. Apakah kegunaan pahat kuku? Apakah A. Untuk mengerjakan bagian yang lurus, B. Untuk mengerjakan bagian lengkung, melingkar, cekung, dan ikal, C. Untuk membersihkan pada sudut sela-sela ukiran, D. Untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Jawabannya adalah yang B. Untuk mengerjakan bagian lengkung, melingkar, cekung, dan ikal ya, yang B jawabannya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pembuatan karya seni rupa berbahan kayu dengan teknik melukis akan menghasilkan tekstur yang A. Keras, B. Lembut, C. Kasar, D. Halus. Jawabannya yang
yang D halus ya, yang itu jawabannya ya. Kita lanjut lagi. Berikut yang dimaksud dengan bernyanyi dua suara adalah A. Dua orang yang bernyanyi bersama. B. Bernyanyi dengan membagi suara satu dan suara dua. C. Bernyanyi dengan dua irama. D. Bernyanyi dengan cara unisono. Jawabannya adalah B. Bernyanyi dengan membagi suara satu dan suara dua. Itu dia jawabannya ya, yang B. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam penampilan vokal grup, syarat utama yang harus diperhatikan adalah A. Kerjasama. B. Penampilan individu. C. Volume suara. D. Ekspresi. Jawabannya adalah yang A. Kerja sama ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Bentuk penyajian vokal grup tanpa musik pengiring disebut A. Vokal. B. Instrumentalia. C. Akapela. D. Nasib. Jawabannya adalah C. Akapela ya, yang C jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebutkan teknik atau cara dalam penerapan ragam hias dengan bahan tekstil. Sebutkan teknik atau cara dalam penerapan ragam hias dengan bahan tekstil. Kira-kira apa sih? Jawabannya adalah ya, cara penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama, membatik. Yang kedua, menenun. Yang ketiga, membordir. Yang keempat, menyulam. Dan yang terakhir adalah melukis. Itu dia cara penerapannya. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Sebutkan jenis-jenis bahan tekstil. Jawabannya adalah jenis bahan tekstil ada katun, wool, sutra, tekstil dari bahan polyester, dan nilon. Itu dia jenis bahan tekstil. Sebutkan 4 kegunaan jenis pahat. Ayo, kira-kira apa 4 kegunaan jenis pahat? Jawabannya adalah ya, kegunaan jenis pahat. Yang A. Pahat kuku. Pahat kuku untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekuk, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Itu ya, pecahan aris dan pecahan cawen. Yang D. Pahat lurus untuk mengerjakan bagian lurus atau rata. Pahat ini juga digunakan untuk membuat dasaran dan membuat siku-siku, tepi ukiran, dan dasaran. Yang ketiga, pahat lengkung untuk mengerjakan bagian-bagian cekung ya. Ini dia kegunaan jenis pahat. Ya, demikianlah soal-soal ujian semester 2 pelajaran seni budaya untuk kelas 7 SMP. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan